Kembali kita lanjutkan webinar CNBC Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Tema utama kita, vokasi berbesan dengan ASEAN. Masih bersama saya, Erwin Surya Brata. Tadi kita sudah dengarkan banyak sambutan dan juga perspektif awal dari Bapak Ahmad Sofi, dan kini kita akan sapa semua narasumber yang sudah kita hadirkan di webinar kali ini. Yang pertama, tentu saja kita sapa sekali lagi Direktur Mitra Studi Bapak Ahmad Sofi. Pak Ahmad Sofi, terima kasih perspektif dan sambutan dari Anda baru saja tadi. Kemudian kita sapa juga di kesempatan webinar kali ini Atase Dikbud yang berada di KBRI Singapura, Ibu Enda Wulandari. Ibu Enda, salam dari Jakarta untuk Singapura. Kabar sehat Ibu Enda? Selamat siang, kabar sehat Mas Erwin. Baik Ibu Enda, menarik sekali tema kita Ibu ya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Sofi, berbesan dengan ASEAN, Singapura termasuk di sana. Next kita akan sapa juga Atase Dikbud yang berada di KBRI India, lebih jauh lagi dari Jakarta ini ya, Ibu Lestiani Yuniarsi. Salam untuk India dari Jakarta Ibu Lestiani, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah, namaste Mas Erwin. Namaste Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk webinar kita. Namaste untuk kita semua. Baik, next kita akan sapa juga, ini adalah pengamat pendidikan yang juga pernah bertugas sebagai Atase Dikbud di KBRI Manila, Filipina. Ibu Lili Nurlaili, Ibu Lili, selamat siang untuk Anda. Salam dari Jakarta untuk Manila. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, saya baru seminggu ini kembali ke Indonesia. Sebelumnya 3,5 tahun sebagai Atdikbud KBRI Manila. Terima kasih atas undangannya kali ini. Lengkap sekali, ada Singapura, India, dan juga pengalaman yang bisa kita gunakan selama berada di Manila. Nanti kita ingatkan sekali lagi, juga akan bergabung bersama kita secara virtual di webinar ini Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI. Baik, kita akan bahas lagi, kita akan lanjutkan dialog kita pada segmen yang kedua ini. Kita akan ke Ibu Enda Wulandari terlebih dahulu, Atase Dikbud yang berada di KBRI Singapura. Ibu Enda, berbagi perspektif bersama kita Ibu, sebagai negara maju di ASEAN. Bagaimana sebenarnya Singapura bisa membentuk generasi vokasinya sampai sekarang ini Ibu Enda? Baik, terima kasih Mas Erwin. Jadi sekali lagi terima kasih pada CNBC dan Kemdikbud yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada acara ini. Jadi Singapura itu in term of sumber daya manusia, dia sangat punya keterbatasan jumlah. In term of luas tanah juga sangat sempit. In term of sumber daya alam juga tidak memiliki sumber daya alam seperti di Indonesia. Namun Singapura ini melihat pendidikan itu sangat penting. Begitu pula dengan pendidikan vokasi dan technical skills. Jadi Singapura itu menilai professional skills dan technical skill itu sangat tinggi dan krusial terhadap pembangunan ekonomi Singapura. Jadi Singapura itu sudah dari tahun 1992 sudah melakukan rebranding terhadap pendidikan vokasi. Jadi dulu pada tahun 1990 pendidikan vokasi itu oleh masyarakat Singapura juga dianggap sebagai last resort. Kemudian pemerintah Singapura melakukan rebranding terhadap pendidikan vokasi, yaitu dengan pada tahun 1992 melakukan promosi besar-besaran dengan rebranding hands on, minds on, and hearts on. Kemudian membuka ITE, dan ITE ini difasilitasi dengan teknologi yang sangat canggih dan direkrut direktur yang kualitasnya cukup luar biasa, dan mereka melakukan promosi ke sekolah-sekolah SMA, memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang mau lulus secondary school untuk bisa mencintai pendidikan vokasi, dan itu ditunjukkan dengan kualitas kurikulumnya yang sangat luar biasa yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Mas Erwin, saya sedikit ingin cerita tentang bagaimana Singapura ini dalam menyusun kurikulum untuk pendidikan vokasinya. Jadi Singapura ini membangun keterkaitan yang sangat erat di bidang pendidikan dan pembangunan ekonominya. Jadi apa yang mereka pelajari itu adalah seiring dengan kemana arah ekonomi ini akan berkembang.
Jadi pemerintah Singapura itu kementerian-kementerian terkaitnya itu bekerja bersama, yaitu misalnya Kementerian Finance, ya, jadi Kementerian Keuangan, Economic Development Board, kemudian Manpower Ministry, Education Ministry, Urban and Environmental Planning Bodies, Housing and Immigration Authority, itu mereka duduk bersama, merencanakan dan mengkatalisasi kemana Singapura ini akan tumbuh berkembang secara ekonomi. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja, mereka bekerja sama dengan berbagai economic agency yang bertanggung jawab spesifik industri, mengidentifikasi skill-skill apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Jadi cara pandang Singapura dalam merencanakan pendidikannya itu secara forward looking. Jadi berdasarkan diskusi Kementerian Tenaga Kerja dengan industri tadi, mereka tahu mendapatkan feedback ya. Jadi pelatihan-pelatihan apa yang diperlukan sebelum memasuki dunia kerja dan pelatihan apa yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja ketika mereka sudah mulai bekerja. Kemudian mereka bekerja sama, apa yang dibutuhkan itu tadi diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Dan Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan universitas dan politeknik mendesain kurikulum yang diperlukan sesuai dengan skill yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi mereka. Jadi jangan heran kalau di Singapura ini jurusan itu bisa misalnya tahun ini ada, 3 tahun ke depan sudah tidak ada. Karena secara kebutuhan industri, jurusan itu sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian ada juga jurusan yang kadang kita tidak tahu, ternyata dia 5 tahun ke depan ketika anak-anak itu lulus, sudah on demand. Jadi seperti itu bagaimana Singapura menyusun pendidikan vokasinya agar bisa memenuhi kebutuhan industri. Baik, Ibu Enda Wulandari, menarik sekali nih kalau kita menggunakan Singapura sebagai case study, Bu Enda ya. All the way dari yang semula dipandang last resources sekarang benar-benar diperhitungkan. Kita akan meminta pandangan dari Pak Ahmad Saufi sebagai Direktur Mitra Studi Kemendikbud RI. Pak Saufi, ini pandangan dan tanggapan Pak, belajar dari Singapura. Ini dari cerita Ibu Enda ini kita bisa gunakan Singapura sebagai the best case study di ASEAN Pak. Dari yang semula nggak dipandang, keterbatasan SDM, keterbatasan SDA. Sekarang ternyata dunia vokasi di sana benar-benar diperhitungkan. Dan Ibu Enda tadi bercerita Pak, ini salah satu stepping point atau titik baliknya adalah ketika mereka melakukan rebranding besar-besaran untuk dunia vokasi. Bukankah Indonesia juga sudah melakukan rebranding ini Pak Saufi? Kita ada di mana perjalanannya Pak? Baik, Mas Erwin, luar biasa. Justru itu kita mengadakan webinar siang hari ini. Kita ingin menangkap gagasan, ide, praktek-praktek baik yang ada di tetangga kita. Kalau itu jauh lebih baik dari apa yang sedang kita laksanakan, ya kita harus bisa bereorientasi. Apa yang dikatakan oleh Bu Enda tadi itu luar biasa. Singapura kecil negaranya, sedikit cuma penduduknya, resources sumber daya alamnya juga terbatas, tapi mereka bisa. Artinya rebranding adalah kata kunci yang perlu kita pelajari. Dan itu juga yang sedang kita laksanakan. Belum genap 1 tahun umur Direktorat Jenderal ini, tapi rebranding yang kita sedang laksanakan itu sasarannya adalah agar orang-orang tua di Indonesia tidak malu menyekolahkan anak-anak mereka di SMK dan juga anak-anak yang sudah lulus SMA setara dengan SMK juga tidak malu untuk masuk politeknik, dan itu sudah dan akan kita lakukan dengan sangat masif nantinya. Apabila inputnya baik, maka proses yang baik tersebut tentunya akan menghasilkan lulusan yang juga baik. Nah, tidak kalah dengan rebranding tadi, kurikulum yang disampaikan oleh Bu Enda, kurikulum yang dilaksanakan di Singapura itu adalah sesuai dengan tuntutan ekonomi atau perkembangan ekonomi yang ada di negara tersebut. Itu pula yang sedang kita laksanakan sekarang. Sehingga kebutuhan dunia usaha, dunia industri tertuang dalam apa-apa yang menjadi rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi. Tanggal 15 Juli tahun ini sudah kita bentuk Forum Pengarah Vokasi yang anggotanya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan perusahaan. Segala
harapan, kemudian arahan, serta rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang salah satunya adalah agar kurikulum benar-benar disusun sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Praktik baik yang juga diceritakan oleh Bu Enda tadi adalah adanya koordinasi lintas kementerian, dan kita pun saat ini bergandeng tangan yang sangat erat. Kita menggandeng Bapak dan Ibu-ibu dari Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Tenaga Kerja. Apa-apa yang sedang dan akan kita lakukan tentunya akan kita koordinasikan dengan baik lintas kementerian, sehingga kita sama-sama merasakan bahwa membangun vokasi ini tidak hanya tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Kemudian yang terakhir tentang desainnya kurikulum, ya, itu melibatkan politeknik, artinya ada analisis yang sangat dalam mau kemana arah kurikulum tersebut. Samping itu, jurusan-jurusan atau program studi yang tidak perlu ada, yang tidak mampu menatap perkembangan zaman, itu akan mudah terlikuidasi, seperti kata Bu Enda, atau pengalaman di Singapura. Itu juga sedang kami kaji untuk dilaksanakan penyelarasan kurikulum maupun program studi yang harus kita selaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mas Erwin. Ya, Pak Sofi, ini juga relevan dengan penjelasan Anda sebelumnya di segmen 1 mengenai penyelarasan kurikulum. Ini juga menarik tadi disampaikan oleh Ibu Enda Wulandari. Kalau kita berbicara mengenai Singapura, mereka ini sudah dari awal jeli ada pemetaan skill apa yang dibutuhkan, rentang waktu 5 tahun bahkan 10 tahun dari sekarang. Bisa jadi sekarang ada jurusan ini, besoknya tidak ada. Bisa jadi sekarang tidak ada, nantinya ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyelarasan kurikulum tadi, seperti apa sih Pak kalau kita bandingkan dan kita belajar dari Singapura? Apa kita juga sudah menggunakan model seperti itu? Jadi kita benar-benar bisa memetakan dan mengantisipasi dari sekarang tadi 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Baik, Mas Erwin. Jadi ongoing program kita salah satunya adalah memberikan insentif kepada 10 pendidikan tinggi vokasi, 10 politeknik untuk mengkaji kurikulum yang ada. Dan sebentar lagi ya, dalam 1-2 minggu ke depan kita akan melakukan pembahasan, dan kita jangan kaget bahwa apa-apa yang sedang terjadi di perguruan tinggi vokasi masih belum selaras ya dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu kita harus dengan lapang dada ya memperbaiki kurikulum kita. Jadi hasil analisis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini akan menjadi tuntutan ke depan apa-apa yang harus dilakukan oleh pendidikan vokasi atau politeknik. Begitu juga dengan SMK. Apabila hasil dari analisa yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi ini, kita jangan terkaget-kaget. Kita harus mampu melihat ke depan apa yang sudah menjadi catatan kurang baik, mari kita perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya belum terlambat apabila kita memperbaiki pendidikan vokasi sejak saat ini untuk masa depan yang lebih baik. Mas Erwin, itu yang bisa saya ceritakan. Ya, Pak Ahmad Sofi, terima kasih. Ibu Enda ditahan dulu, nanti kita juga ingin tanyakan perspektif Anda masih dari Singapura. Kita bergeser ke India, meskipun bukan bagian dari kawasan ASEAN. India dengan penduduk sebesar itu juga perlu kita bisa belajar banyak. Bagaimanakah sebenarnya generasi vokasi Indonesia bisa bersaing dengan pasar India, dan apa masukan untuk pendidikan vokasi di Indonesia? Namaste India, kita akan berikan salam terlebih dahulu ke Ibu Lestiani. Ibu Les, bagaimana pendapat Anda, Ibu? Baik, namaste sekali lagi Mas Erwin. Kalau Bu Enda tadi menyebutkan bahwa Singapura baik dari sisi human resource maupun dari sisi luas negara sangat kecil, ini sangat berbalik dengan situasi di India. Di India negara besar dengan penduduk 1,3 M, Mas Erwin saya yakin juga sudah tahu kondisi tersebut. Dan juga ada kesamaan situasi yang dihadapi oleh India berkenaan dengan pendidikan vokasi. Ternyata juga pendidikan vokasi di India awalnya juga
dipandang mungkin nomor kesekian dibandingkan dengan pendidikan formal. Namun demikian, pemerintah India ternyata sudah concern dengan pendidikan vokasi itu sejak tahun 1956 dengan dibentuknya National Council for Vocational Training, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang keluar tahun 1961 itu Apprenticeship Act. Dan juga dengan dibentuknya Industrial Training Institute yang dibentuk di 33 state dan juga Union Territory Administration. Untuk pendidikan vokasi itu di India tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan, atau di sini itu Kementerian Pendidikan itu berada dalam istilah Ministry of Human Resource Development, yang dibagi menjadi dua, Ministry of School Education dan juga Department of School Education dan juga Department of Higher Education. Nah, namun demikian mereka dalam mengembangkan vokasinya itu sangat memperhatikan berbagai kelompok. Oleh karena itu tidak heran skemanya banyak sekali. Jadi seperti contohnya ada Craftsman Training Scheme dan juga ada Apprenticeship Training Scheme. Jadi selain untuk pengrajin, tapi juga untuk yang magang, dan juga ada Craft Instructor Training Scheme, juga ada Advanced Vocational Training Scheme, dan juga mereka sangat memperhatikan terhadap gender. Jadi ada juga Women Training Program, dan mereka juga sangat memperhatikan untuk training yang berdasarkan kasta, kemudian juga berdasarkan penduduk yang berada di area yang terbelakang. Mereka menyebutkannya adalah scheduled tribes, dan juga untuk yang mengalami disabilitas. Dan kalau Bu Enda tadi menyebutkan bahwa ada semacam link and match ya seperti di kita, kalau di India itu ada dual system of training. Dan ini mereka arahkan supaya pemerintah itu berpartner dengan dunia usaha dan dunia industri, dan melalui Directorate General of Training di bawah Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, di mana vocational education itu tidak di bawah Kementerian Pendidikan seperti saya sebutkan tadi. Itu mereka juga membuat semacam model yang dikemas dalam flexi mode. Jadi disesuaikan dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok maupun masing-masing state, supaya juga mengimbangi dengan tuntutan baik keperluan domestik maupun keperluan global. Nah, oleh karena itu dalam perkembangannya India juga tidak hanya mengemas pendidikan vokasi itu business as usual seperti yang sudah-sudah, tetapi juga dalam perkembangannya mereka memperhatikan juga untuk mengembangkan kursus yang berkaitan dengan Internet of Things, kemudian renewable energy, additive manufacturing technology yaitu 3D printing, mekatronik, dan juga ada drone teknologi. Jadi sedemikian pemerintah India memperhatikan vocational education itu untuk masa depannya. Tentunya Mas Erwin juga sudah mengetahui bagaimana penguasaan IT oleh India yang menyebar di mana-mana, dan bahkan kalau saya amati India juga sudah menyerbu Indonesia melalui beberapa perusahaan besar di Indonesia. Saya kira itu Mas Erwin untuk awal mengenai pendidikan vokasi di India. Baik, Ibu Listiani, ini juga sesuai dengan yang kita tanyakan ke Pak Sofi di segmen sebelumnya mengenai
memenuhi kebutuhan tenaga terampil tapi tepat sasaran dari dunia pendidikan vokasi. Dan baru saja Ibu Lestiani juga jelaskan mengenai India ini kan terkenal akan kemajuan IT-nya. Dan ini tidak baru juga, mereka melalui perjalanan yang sangat panjang. Ibu, mungkin dari pengamatan Anda selama di India bisa berbagi bersama kita. India ini menang di mana sih Ibu? Sehingga mereka bisa melalui jalan dan tantangan. Sehingga mereka bisa memperebutkan pasar IT tingkat global dengan menyediakan tenaga-tenaga yang skillful di dunia IT, khususnya dari pendidikan vokasi. Mereka menang di mana ini, Bu? Baik, Mas Erwin, kalau bicara menang di mana, saya mengamati bahwa orang India ini pintar berdebat, Mas. Jadi kalau tawar-menawar atau berargumen, kalau kita nggak punya referensi yang cukup, pasti kita akan kalah. Dan perlu diketahui bahwa mengapa mereka pintar berdebat itu, semenjak TK itu mereka sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang hal-hal kecil, misalkan bercerita, atau di SD pun sudah ada semacam proyek-proyek yang harus mereka buat secara individu maupun secara berkelompok. Nah, kemudian hal yang lain adalah ketika sudah memasuki dunia SMP, SMA, ketersediaan bacaan itu, Mas, dari dini itu memang India sangat kaya. Buku di India itu relatif murah, bahkan pemerintah India untuk buku mata pelajaran itu bisa dibilang free. Kalaupun harus membeli itu bisa harganya hanya sekitar 10.000, jadi sangat terjangkau sekali. Kemudian hal yang lain adalah tuntutan untuk membaca sangat tinggi. Jadi mahasiswa India itu sangat kuat berada di perpustakaan dengan bacaan yang banyak, dan perlu saya informasikan, ini mungkin akan terdengar aneh, bahwa di India itu meskipun sudah mahasiswa S1, S2, itu kalau ujian harus tulis tangan. Sebanyak mungkin sekitar 20 halaman lebih itu bolak-balik. Ya, dan disitulah yang membuat kelebihan India, dan daya ingatnya sangat kuat. Jadi mereka kalau belajar di perpustakaan itu akan berkomat-kamit itu untuk menghafal teori maupun silabi-silabi yang sudah diberikan oleh para dosennya, karena mereka dituntut untuk menulis ujiannya itu sebanyak sampai 20 halaman dari sekitar 5 atau 7 pertanyaan yang diberikan. Iya, itu, Mas. Menarik sekali kisah yang Anda bagi, Bu Lestiani, dari India. Bahasa Inggris, Mas. Baik, kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang utama. Dukungan bahasa Inggris, ya, menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Itu menariknya, dan kemenangan mereka ada di sana ya. Kita ke Pak Ahmad Saufi, kita akan minta pendapat beliau. Pak Saufi, bagaimana tanggapan Anda ini? Menarik, India, tadi kalau dengan Singapura mungkin Indonesia nggak bisa kita bandingkan apple to apple ya Pak, sudah beda jauh. Tapi dengan India kan paling tidak kita punya something in common, jumlah penduduk dan juga mungkin luasan wilayah. Pak Saufi, apa yang bisa kita pelajari Pak? Dari 1956 India sudah komitmen terhadap dunia vokasi. Baik, Mas Erwin, luar biasa apa yang kita dengar dari Bu Lesti tadi. Justru itulah webinar ini kita gelar, kemudian disiarkan agar semakin semua dari kita itu belajar, dan tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apabila kita lihat tadi dari praktek bahwa anak-anak itu di India udah pandai berdebat, ya, pandai mengemukakan argumen. Jadi apabila kita berbicara tentang pendidikan vokasi di tataran sekolah menengah kejuruan, tentunya ini tidak lepas dari inputannya anak-anak yang SMP dan juga inputan dari anak SD. Artinya pendidikan dasar dan menengah kita juga harus tetap kita perbaiki. Kita tidak perlu malu untuk memperbaiki dan melihat wajah bangsa lain yang jauh lebih maju dan jauh lebih baik dari kita. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya dibutuhkan pada saat dia sekolah, namun dibutuhkan pada saat di dunia kerja. Otomatis dengan kemampuan dia berkomunikasi, orang akan memahami dia dan dia akan memahami orang lain, sehingga kekuatan berkolaborasi akan semakin cepat dia dapatkan. Oleh karena itu, karena dia merasa punya kawan, tantangan dunia kerja itu akan lebih mudah dia kuasai, dan dia tidak menjadi orang yang menyendiri
di tengah atau di pojok ruangan kerjanya dan seterusnya. Dan tidak hanya IT yang bisa kita pelajari dari India. Dia mempunyai industri otomotif yang juga mulai dari bawah. Baja yang kita kenal sekarang ini adalah made in India, kemudian berkembang sedemikian rupa dan menjadi Pulsar dan lain berbagai macam merek. Dan kecintaan India terhadap produk dalam negerinya itu dicontohkan dari lapisan yang paling atas sampai lapisan yang paling bawah. Oleh karena itu, apa-apa yang menjadi pengalaman India yang sore hari atau siang hari ini kita dengarkan patut menjadi pembelajaran bagi kita semua, insan-insan pendidik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di kementerian dan instansi lainnya. Mas Erwin. Baik, Pak Sofi. Dari Ibu Lestiani di India, sekarang kita akan beralih ke Ibu Lili Nuraili yang berada di Jakarta. Ibu, setelah bertugas di Manila, apa kira-kira yang bisa ditingkatkan atau dikerjasamakan antara Indonesia, Filipina dalam hal pendidikan vokasi? Apa yang perlu kita pahami mengenai negara Filipina, Ibu? Ya, Ibu Lili, mohon maaf, sepertinya kami belum bisa mendengar suara Anda bersama, mungkin masih di mute mode suaranya. Ibu. Oh iya, baik. Baik, diulang kembali Ibu Lili. Mabuhay Ibu, Baik. kumusta Kang Ayon? Mabuhay. Oke, magandang tanghali karena sudah sore hari ya. Baik. Yang saya hormati Pak Sofi, Pak Erwin, Bu Endah, Bu Lis, saya akan menceritakan sedikit tentang vokasi di Filipina. Jadi di Filipina itu ada satu badan yang memang seperti di India juga, tidak di bawah Kementerian Pendidikan, namanya TESDA, Technical Educational Skill Development Authority. Nah, ini adalah khusus badan yang menangani tentang vokasi di Filipina. Seperti kita ketahui di Filipina itu, TESDA itu menyatu di sekolah. Jadi kalau kita mencari sekolah SMK di Filipina itu sulit, bahkan bisa dibilang tidak ada. Karena vokasi itu menyatu di SMA. Nah, mereka itu akan melalui kegiatan semacam training 1 tahun atau 2 tahun tergantung daripada ke skill yang akan dia ikuti. Jadi ada 283 jurusan. Nah, setelah mereka ikut, misalnya dia SMA kelas 10 dan 11. Ketika dia di kelas 10 dan 11, dia ada jurusan ataupun mengambil keahlian vokasi, mau mengelas, ataupun otomotif, ataupun bengkel, ataupun hotel dan sebagainya di dalam sekolah itu. Setelah dia lulus SMA dan kemudian dia mengambil TESDA selama 1 tahun atau 2 tahun, dia akan mendapat NC, yaitu National Certificate. National Certificate ini adalah untuk mereka bekerja yang diakui di 80 negara. Jadi artinya ketika dia berada di SMA kelas 10 dan kelas 11, mereka tidak lagi belajar seperti di SMK kita, ada mata pelajaran umum, agama, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Tetapi mereka adalah di SMA-nya tersebut sudah menyatu dengan vokasinya. Nah, ketika dia keterampilannya dengan TESDA ini, dia 1 tahun atau 2 tahun, maka dia khusus mengambil jurusan seperti itu. Dan kemudian diakui di 80 negara untuk bekerja. Seperti kita ketahui di Filipina juga mereka sangat ingin ataupun sangat banyak sekali yang ingin bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, TESDA ini cukup menarik bagi mereka-mereka yang akan bekerja dengan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki, dan kemudian sekolah memfasilitasi keterampilan apa yang diinginkan di sekolah tersebut. Setelah mereka bekerja, dapat NC1, kemudian bekerja misalnya ke Abu Dhabi, Dubai, dan sebagainya. Setelah 2 tahun, mereka akan kembali ke Filipina untuk ujian lagi, yaitu NC2, National Certificate 2. Nah, nanti dia bekerja lagi ke luar negeri dan dia akan naik gajinya dengan keterampilan yang bertambah.
sampai dengan NC4 atau National Certificate 4. Nah, ini gajinya juga sudah lebih dari 70 juta satu bulan. Nah, maksud saya adalah bahwa TESDA ini memang menangani vokasi khusus untuk anak-anak yang memang berkeinginan bekerja setelah lulus SMA. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya akan tambahkan lagi. Terima kasih. Baik, Ibu Lili, ini menarik. Sekarang kita tambah tahu Ibu Lili ya, betapa penting dan vitalnya kita punya sertifikasi. Apalagi kalau sertifikat yang kita miliki diakui oleh banyak negara. Dalam hal Filipina tadi diakui oleh 80 negara.